Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nafali Ibnu Putra dengan NIM 2507080. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas basis data lanjut, yaitu materi membuat sistem distribusi makan bergizi gratis Indramayu. Oke, ini halaman login sistemnya. Sistem memiliki dua hak akses, yaitu ada operator dan user sekolah. Saat melakukan login, sistem akan memvalidasi antara username dan passwordnya. Jika salah, sistem menampilkan pesan error yang berupa pesan merah ada di sini. Coba kita demoin ya. Kita demoin yang salahnya. Kita coba. Tuh. Ini adalah pesan errornya, berarti exception handlingnya kita berjalan. Oke, kita coba masuk yang sebenarnya. Coba kita masuk. Oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard utamanya. Nah, di sini halaman dashboard operator yaitu menampilkan tabel total siswa, total sekolah, total distribusi, dan total menu. Nah, di bawah tersebut ada namanya tabel, terdapat tabel kalori, total kalori keseluruhan, dan tabel total rekap kalori dan status gizi yang dihasilkan oleh function Oracle, yaitu function yang bernama fn total kalori dan fn status gizi. Nah, hasil ini membuktikan bahwasanya integrasi function berjalan lancar di dalam dashboard. Oke, kita lanjut ke dalam menu data master. Nah, di dalam data master ada dua menu, yaitu ada sekolah dan petugas. Oke, kita coba di sekolah. Nah, di dalam data master sekolah kita bisa menambahkan, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus. Kita coba tambahin dulu. Misalnya ID sekolahnya berapa, misalnya kita mau 40, alamatnya Indramayu, nama sekolah SDN 1 Warga Dadi, nomor teleponnya berapa. Oke, kita coba simpan. Oke, berhasil masuk. Kita cari. Oke, di sini sudah masuk. Bahwasanya fitur yang bernama create-nya sudah jalan. Kita coba ke update, edit. Ya, kita mau mengupdate yang namanya ini. Misalnya Jalan Perjuangan. Kita update. Oke, kita coba cari. Oke, sudah terupdate di sini ya. Sudah terupdate juga. Coba kita hapus. Kita tunggu. Oke, dan bisa dihapus juga. Baik, berarti di data sekolah, di data master, menu sekolah kita berjalan lancar. Kita ke petugas. Oke, di petugas juga sama, kita bisa melakukan tambah, edit, dan juga hapus seperti yang ada di data master tabel sekolah. Oke, terus kita lanjut ke distribusi ya. Lanjut ke distribusi. Nah, ini ada halaman utama distribusi. Kita coba melakukan input yang namanya input distribusi. Nah, di sini ada halaman input utama distribusi yang memiliki tombol. Di sini tombol simpan. Yang diklik, ketika diklik akan merujuk ke backend flash yang memanggil store prosedur yang bernama insert transaksi distribusi di Oracle yang bertugas memvalidasi data dan melakukan insert ke tabel distribusi dan tabel detail distribusi secara bersamaan. Oke, kita coba ya. ID distribusinya misalnya
ID distribusinya 77, pilih sekolah SDN 2 Indramayu, menunya ayam, contoh porsinya misalnya 200, tanggalnya misalnya tanggal 24 bulan 5 2026, pilih petugasnya siapa, namanya, pilih statusnya misalnya proses. Oke, kita simpan. Oke, mana kita SDN 2 ini ada masuk dengan tanggal 24, ID-nya sama, udah masuk bulan 5 2026, SDN 2 Indramayu, petugasnya Andi, dan statusnya masih proses, dan total kalori 10.000 ya, dan status gizinya sangat baik. Oke, yang kedua di sini kita bisa melakukan yang namanya trigger validasi atau handling triggernya ya. Kita coba, nah di sini pada studi kasus ini handlingnya error itu ketika porsi tersebut berjumlah 0, maka pesan trigger tersebut akan menampilkan pesan error. Coba ya, misalnya 78 nama sekolahnya SDN 1 Indramayu, pilih menu misalnya nasi telur. Nah, kita ingat di jumlah porsinya kita nolkan. Apakah bisa jalan? Ini 3 4 2026. Tugasnya siapa? Misalnya Citra, statusnya diproses. Kita coba. Tuh, gagal. Jumlah porsi harus lebih dari 0. Nah, ini pesan ini ditolak oleh trigger validasi porsi. Nah, bahwasanya trigger di sini memvalidasi untuk porsinya kurang harus lebih dari 0. Ya. Oke, berarti berjalan lancar juga. Kita lanjut, kita ke tabel distribusi lagi. Nah, ini halaman utama pada tabel distribusi yang menampilkan semua data distribusi lengkap dengan kolom total kalori dan status gizi yang menghitung menggunakan function Oracle fn kalori total kalori dan fn status gizi. Data yang baru diinput tadi sudah muncul di sini nih. Yang baru kita input tadi sudah muncul di sini, ada kan yang baru kita input, jangan sama udah langsung muncul di sini. Oke, kita melakukan update distribusi. Yang kedua di sini ada fitur di halaman distribusi ini, kita bisa melakukan update ya. Update status distribusi secara otomatis. Nah, update statusnya yang tadinya proses, kita update status secara otomatis. Nah, menjadi terkirim. Oke, berjalan terus kita hapus. Kita coba hapus. Dan berhasil juga. Oke, berarti di sini CRUD-nya berjalan dan lancar di halaman distribusi. Oke, terus kita melakukan ke audit log ya. Terus ini ada audit log. Nah, ini halaman utama dari audit log yang menampilkan hasil dari trigger, yaitu trigger audit distribusi. Setiap operasi insert dan update pada tabel distribusi otomatis dicatat oleh trigger. Nah, di sini lengkap dengan aksi, tanggal, dan user. Ini membuktikan trigger berjalan secara otomatis di dalam sistemnya ya, tanpa harus dipanggil secara manual. Nah, tadi kita melakukan update, delete, dan insert tuh masuk semua di sini, lengkap dengan tanggal dan harinya. Oke, kita lanjut ke laporan. Nah, di laporan itu ada tiga menu, yaitu ada per sekolah, per periode, dan rekap total. Kita coba ke per sekolah. Nah, untuk laporan rekap per sekolah itu bisa menampilkan semuanya data-data yang pertama ada nama sekolahnya, total distribusi, dan total porsi. Nah, ini nama sekolah ini misalnya SDN 1 Indramayu telah distribusi sebanyak 4 kali dan total porsinya 300 porsi. Terus kita lanjut ke halaman per periode. Nah, di sini kita bisa
memfilter nih dari periode mana aja, misalnya mulai dari tanggal 1 bulan 1 kita ke 2026 sampai sekarang misalnya tanggal 25 bulan 5 2026. Kita coba, tuh muncul semua, ini lengkap dengan hari dan tanggalnya, ada jamnya juga, ada prosesnya. Yang ini ada sekolah, petugas, jumlah porsi, dan statusnya tuh ada di sini. Keluar semua, bisa memfilter dari per periode yang kita mau. Oke, ke selanjutnya yaitu ada menu rekap total, laporan direkap semuanya. Nah, di sini ada total distribusi sebanyak 14 kali telah dilakukan, dan total porsi terdistribusi ada 1438 porsi, dengan status terkirim sebanyak 9 kali, dan belum diproses ini banyak 3 kali, yang sudah diproses 1 kali, yang dibatalkan 1 kali. Di sini, dan di sini juga ada seberapa peringkat ya. Peringkat 1 yang diduduki oleh SDN 1 Indramayu dengan distribusi sebanyak 3 kali, dan porsinya itu 300 porsi. Oke, mungkin ini dia di halaman dari operator sudah. Kita coba ke halaman sekolah, user sekolah. Lanjut kita ke halaman, kita mau login ke halaman yaitu halamannya sekolah. Kita coba login SDN 1. Coba. Oke, sudah masuk juga di halaman, yaitu halaman admin pada SD sekolahnya sendiri. Nah, di halaman SD tersebut cuma fiturnya cuma terbatas, yaitu ada yang namanya total distribusi per sekolahnya dan total kalori yang diterima oleh sekolah tersebut. Nah, di sini ada distribusinya, ada ID distribusi, nama sekolah, total kalori, dan status gizi. Nah, yang menampilkan di sini hanyalah sekolah tersebut, sekolah misalnya adminnya itu mengajar di SDN 1 Indramayu. Nah, maka yang muncul di sini cuma dari SD tersebut, dan di sini kita bisa melihat data distribusi kita. Hampir sama dengan kayak di halaman tadi, itu cuma ada kayak gini halaman distribusinya. Oke, kembali lagi kita ke dashboard, ada namanya laporan. Nah, sama di halaman laporan juga ada laporan per sekolah, laporan per periode, dan rekap distribusi. Kita bisa melihat semuanya di sini ada, seperti yang di halaman user operator admin. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.